Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo, aku Aura Ratu Husdiana dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2021. Kali ini berkesempatan untuk membahas soal ujian akhir semester tahun ajaran 2021 atau 2022. Adapun soal yang akan dibahas adalah mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Adapun dosen pembuat soalnya adalah Bapak Nurmatias SE MMCFMP. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Soal yang pertama yaitu terkait dengan, nah ini dia pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan risiko yang terdapat di suatu perusahaan dan jelaskan perbedaan masing-masing dengan contoh perhitungannya. Oke, kita satu-satu ya. Kita eh, identifikasi dulu kira-kira apa sih perusahaan yang apa sih risiko yang terdapat di suatu perusahaan. Pertama, itu udah pasti adanya risiko pasar. Nah, risiko pasar ini berkaitan dengan fluktuasi nilai aset atau sekuritas. Fluktuasi itu adalah perubahan kenaikan dan penurunan harga yang terjadi di suatu pasar eh, dan kondisinya tidak stabil, cenderung tidak stabil akibat perubahan di pasar keuangan secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor yang membuat perubahan di pasar keuangan itu adalah perubahan suku bunga, kemudian fluktuasi nilai tukar, kemudian harga saham secara umum, dan volatilitas pasar. Kayak gitu. Nah, itu sangat berisiko bagi perusahaan yang melakukan investasi ya. Kemudian ada risiko kredit. Risiko kredit ini terkait dengan kemungkinan bahwa pihak yang berutang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Risiko ini terutama terkait dengan investasi dalam obligasi, pinjaman, atau penerimaan piutang dari pelanggan. Nah, jadi apabila perusahaan yang menerapkan eh, perat- sistematika ya, dia memberikan sistem kredit kepada pelanggan, sudah pasti dia memiliki risiko kredit karena ada potensi bahwa pelanggan itu tidak bisa membayar kewajibannya seperti itu. Selanjutnya ada risiko operasional. Nah, jadi risiko operasional ini berkaitan dengan kegagalan atau ketidakmampuan dalam operasional perusahaan, termasuk risiko kegagalan sistem, risiko legal atau peraturan, risiko reputasi, atau risiko lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, kalau risiko operasional ini cakupannya cukup luas, jadi dari beberapa bidang, dari beberapa pokoknya yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu pasti luas aspeknya. Nah, ini juga contohnya tuh ada risiko kegagalan sistem, tuh risiko keamanan, itu kan beda ya aspeknya. Kemudian untuk risiko yang terakhir adalah risiko likuiditas, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang diberikan. Jadi ada potensi perusahaan bahwa perusahaan itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kan biasanya kalau perusahaan yang membutuhkan pendanaan misalnya dari bank gitu kan, dia pasti minjam uang ke bank, kemudian ada bunga tertentu ja- dan jangka waktu tertentu. Nah, itu juga ada potensi bagi perusahaan itu untuk tidak bisa membayar. Itu disebut risiko likuiditas. Nah, contoh perhitungannya adalah pertama, ini untuk risiko pasar. Jadi misalnya perusahaan itu memiliki portofolio saham senilai 1 juta dolar dengan menggunakan metode value at risk. Value at risk ini adalah merupakan alat ukur untuk mengukur kemungkinan dampak yang akan dialami oleh suatu perusahaan pada investasinya. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai VAR sebesar 50.000 dolar. Ini berarti dalam satu hari dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian potensial yang dihadapi perusahaan tidak akan melebihi 50.000 dolar. Nah, jadi untuk metode VAR ini ada eh, perhitungannya tersendiri. Kalau misalnya kalian ada yang berminat untuk pengen tahu gimana sih cara menghitung VAR, kalian boleh chat aku. Aku pernah membuat artikel bagaimana cara menghitung kerugian yang dialami perusahaan apabila berinvestasi di perusahaan. Eh,
perusahaan A dan B gitu. Aku pernah menghitungnya menggunakan metode value at risk. Nah, jadi intinya kalau misalnya menghitung risiko pasar menggunakan VAR ini, dia bisa memperkirakan kerugian potensial. Ini kayak ini nih, kayak tidak akan melebihi 50.000 dolar. Nah, itu tuh udah ada perhitungannya tersendiri, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk risiko kredit. Jadi, risiko kredit ini eh contohnya kayak perusahaan memberikan pinjaman kepada pelanggan atau bukan pinjaman juga bisa kayak tadi, kayak memberikan eh, penjualan barang secara kredit gitu ya, sebesar 100.000 dolar. Dan setelah dianalisis profil kredit pelanggannya bahwa perusahaan itu nentuin bahwa risiko kredit pelanggan memiliki probabilitas default sebesar 5%. Probabilitas default ini adalah kemungkinan bahwa pelanggan itu tidak bisa membayar utangnya. Dengan demikian, perhitungan risiko kredit akan mengestimasi kerugian potensial sebesar 5.000 dolar. Nah, jadi 5% ini kali 100.000 itu adalah 5.000 dolar. Itu merupakan eh, apa ya? Jadi perusahaan itu bisa eh, udah siap gitu bahwa dari meminjamkan dari menerapkan sistem kredit kepada pelanggan itu dan dia juga udah menyiapkan risikonya sebesar 5.000 dolar. Kayak gitu. Nah, untuk risiko operasional ini, eh, contohnya kayak perusahaan mengidentifikasi risiko operasional terkait dengan risiko kegagalan sistem IT. Dan setelah menganalisis kemungkinan risiko terjadi dan dampaknya, perusahaan memperkirakan bahwa jika risiko terjadi dapat menyebabkan kerugian sebesar 50.000 dolar. Nah, ini juga sama ya kayak eh, yang tadi yang menghitung risiko pasar pasti ada alat yang untuk mengukurnya, metodenya. Jadi pasti tiap perusahaan punya alat untuk memanage risiko gitu. Nah, selanjutnya terkait perhitungan bagaimana contoh risiko likuiditas. Ini tuh misalnya perusahaan memiliki kewajiban jatuh tempo sebesar 1 juta dolar dalam 30 hari. Setelah menganalisis proyeksi arus kas, perusahaan memperkirakan bahwa pada tanggal jatuh tempo, mereka hanya akan memiliki likuiditas sebesar 800.000 dolar. Ini menunjukkan adanya risiko likuiditas sebesar 200.000 dolar. Nah, jadi yang 200 ribunya itu dari 1 juta dikurangin 800 ribu. Ya, jadi perusahaan cuma mampu bayarnya 800 ribu dan itu tuh merupakan risiko bagi perusahaan. Kenapa? Karena pasti kalau misalnya perusahaan nggak bisa bayar, ada konsekuensi tertentu yang harus mereka terima seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya eh, terkait dengan pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal. Tunjukkan perbedaan tersebut dengan gambar atau grafik. Oke. Oke, kita pahami dulu konsep dari portofolio efisien. Nah, portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Maksudnya berarti eh, masih ada yang terbaik. Nah, yang terbaiknya itu apa? Yang terbaiknya adalah portofolio terbaik adalah portofolio yang optimal. Konsep dasarnya seperti itu. Nah, portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor terbaik, yaitu expected return atau risiko. Jadi kalau nggak expected return yang baik, risikonya yang jelek gitu. Atau risikonya yang baik, expected return-nya yang jelek. Nah, kayak gitu. Portofolio optimal adalah portofolio yang mempunyai kombinasi expected return dan tingkat risiko yang terbaik. Nah, kalau portofolio optimal, dia punya keduanya. Jadi, expected return-nya baik, risikonya juga baik. Cenderung yang portofolio optimal itu disukai oleh investor. Kayak gitu. Portofolio optimal ditentukan dari portofolio efisien yang merupakan portofolio yang memberikan expected return terbesar dengan tingkat risiko tertentu atau memberikan tingkat risiko yang terkecil dengan expected return tertentu. Jadi, ada portofolio optimal itu ada karena portofolio efisien. Jadi, eh, ada faktor yang terbaiknya terlebih dahulu salah satunya baru bisa dibentuk portofolio optimalnya kayak gitu. Ini untuk menjelaskan lebih jelas mengenai eh, perbedaan portofolio efisien dengan portofolio optimal. Jadi ini ada contohnya adalah ini hapus dulu ulang. Oke.
ini ada titik-titik portofolio optimal. Seperti yang aku udah bilang bahwa portofolio optimal ini eh, tidak bakal ada kalau misalnya tidak ada portofolio efisien. Nah, jadi kita lihat, jadi diawali dengan garis permukaan efisien yang B sampai C sampai D atau sampai E. Ini tuh sebenarnya ada huruf C ya. Di, oh maaf, sorry, di ininya, di garis ini tuh ada C, bukan di yang U2 U1 bukan, tapi di dekat D ini di bawahnya ada C. Nah, sepanjang garis ini itu adalah garis permukaan efisien. Ya, jadi portofolio optimal itu terbentuk gara-gara sekali lagi gara portofolio efisien. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa titik portofolio optimal itu adalah B, C, D, E. Kenapa disebut optimal? Coba kita bandingin. Kalau misalnya yang titik B dulu ya, titik B dulu di sini. Kita tarik garis ke sini. Terus returnnya di sini. Dengan return tertentu, risiko tertentu. Kalau misalnya kita lihat yang A tadi ini B. Nah, kalau misalnya lihat yang A, ya kurang lebih di sini gitu. Pokoknya yang A ini risikonya lebih besar daripada yang B. Tapi lihat risikonya, risikonya maaf, returnnya lebih rendah daripada yang B. Sehingga yang A itu bukan optimal. Begitupun dengan H, begitupun dengan G, begitupun begitupun dengan yang lainnya. Sampai G, sepertinya yang tidak optimal A, H, G gitu. Soalnya yang optimal tuh disebutnya B, C, D, E. Ya. Nah, jadi kalau misalnya optimal itu lihat dia misalnya di titik D. Nah, U2 U1 itu apa? Yaitu adalah preferensi investor. Kalau misalnya eh, investornya tipenya dia mau mengambil risiko apabila returnnya yang tinggi. Misalnya ini kan risiko tinggi itu di sini misalnya. Kita ambil titik di sini. Di sini kita tarik. Nah, dan di sini. Itu kan return tinggi, risiko tinggi. Jadi tergantung preferensi investor mau eh, melakukan investasi seperti apa. Dan selanjutnya terkait dengan, oke kita beralih ke soal yang ketiga ya. Kapan waktu yang tepat untuk menukarkan waran dengan saham? Berikan contoh perhitungannya jika harga saham perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pelaksanaan. Oke, jawab. Oke, sebenarnya ini soalnya hampir sama yang waktu TS ya. Bedanya adalah di harga saham perusahaannya ini kalau soal UAS dia bilangnya lebih tinggi bukan lebih rendah. Jadi ingat lagi bahwa waran itu adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian waran biasanya diterbitkan oleh perusahaan sebagai bagian dari paket investasi atau untuk memperoleh pendanaan tambahan. Nah, waktu yang tepat untuk menukarkan waran dengan saham lagi-lagi tergantung pada harga pasar perusahaan. Jadi dilihat dulu apakah harga pasar perusahaannya itu lebih rendah dari harga pelaksanaan atau lebih tinggi dari harga pelaksanaan. Nah, seperti yang di soal ini, kalau misalnya harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga pelaksanaan, maka sebaiknya waran ditukarkan agar memperoleh capital gain. Nah, cara perhitungannya kayak gini ya. Misalnya PT ABC menerbitkan waran dengan harga pelaksanaan Rp300 per lembar saham. Jangka waktu pelaksanaan 1 tahun, saat ini harga saham PT ABC adalah Rp3.500 per lembar saham. Maka perhitungannya apabila pemegang waran memutuskan untuk menukarnya adalah, udah pasti kalau misalnya em, harga pasar sahamnya lebih tinggi daripada harga pelaksanaan waran, maka dia pasti akan untung. Seperti ini, Rp500 untuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan index trainer dan sertakan contoh bagaimana perhitungannya. Oke, jadi index trainer itu adalah
sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah portofolio yang pengukurannya sudah menyesuaikan dengan tingkat risikonya. Nah, jadi dalam mengukur kinerja sebuah portofolio, index trainer ini menggunakan beta sebagai alat mengukur tingkat risiko dari sebuah portofolio itu. Nah, kemudian index trainer ini ditemukan oleh Jack Trainer dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pengukuran kapasitas kinerja dengan risiko. Nah, ini ada contoh perhitungannya, bagaimana cara menghitung indeks trainer. Jadi, misalnya aku mau membandingkan dua portofolio, yaitu portofolio ekuitas saham dan portofolio pendapatan tetap. Nah, diketahui dua data sebagai berikut dari masing-masing portofolio, yaitu pertama dari return-nya, kemudian ada risk free rate-nya, kemudian ada betanya dari masing-masing. Apabila udah diketahui return, risk free, dan juga beta, kita bisa menghitung berapa trainer ratio-nya dengan menggunakan rumus RI dikurangi dengan RF dibagi dengan beta. Dari masing-masing portofolio kita hitung dulu masing-masing berapa. Oh ya, ini kalau misalnya betanya nggak diketahuin, kita pakai rumus ini yang kovarian, kovarian dibagi varian. Kemudian ini didapatkan bahwa trainer ratio portofolio ekuitas yaitu 7% dikurangi 5% dibagi dengan 1,25. Hasilnya adalah 0,016 dan kemudian ada trainer ratio pendapatan tetap yaitu 5% dikurangi dengan 5%-nya itu risk free rate-nya dibagi dengan 0,7 betanya. Hasilnya adalah 0,067. Nah, apabila secara garis besar kita kalau ngelihat betanya kan beta itu menggambarkan suatu risiko perusahaan. Sebelum dihitung trainer ratio kita juga udah kayak tahu gitu kalau misalnya portofolio yang bagus itu risikonya yang rendah dari kedua portofolio ini yang paling rendah ya yang portofolio pendapatan tetap. Makanya di trainer ratio juga hasilnya sama bahwa eh, portofolio pendapatan tetap ini lebih bagus daripada portofolio ekuitas. Nah, ini jadi rasio yang lebih tinggi menunjukkan skenario risiko atau pengembalian atau return yang lebih menguntungkan bagi investor. Kayak gitu. Selanjutnya untuk soal 5, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi parameter input analisis portofolio dengan menggunakan model Markowitz, sertakan contoh rumus perhitungannya. Oke, jadi kita ketahui dulu ya konsep dari model Markowitz itu kayak gimana. Jadi ingatnya gini aja kalau misalnya kita punya kita punya banyak telur nih misalnya. Kalau misalnya kita taruh di satu keranjang aja, dan kalau misalnya sewaktu-waktu keranjangnya jatuh ke bawah dan semua telur yang kita punya itu bakal habis. Nah, makanya Markowitz ini menekankan bahwa ketika kita mempunyai suatu aset, eh, kita tuh sebaiknya menanamkannya itu pada beberapa tempat gitu. Biar sewaktu-waktu kalau misalnya terjadi sesuatu pada suatu tempat itu, misalnya kalau misalnya kita melihat dari segi eh, investasi berarti harga perusahaan misalnya harga pasar perusahaan anjlok gitu. Nah kan kalau misalnya kita punya aset di tempat lain selain perusahaan itu kan kita masih agak tenang gitu, eh, agak apa-apa gitu. Aset kita nggak terlalu risikonya nggak terlalu kita hadapi semua kayak gitu. Kemudian jadi parameter inputnya itu pertama ada return yang pasti return portofolionya itu sendiri. Jadi ketika kita misalnya menaruh sebuah aset di saham di perusahaan BBCA misalnya, perusahaan BBCA, kemudian ada AALI, ANTM, Antam gitu, terus dan lain-lain, kita hitung return returnnya terlebih dahulu. Jadi return portofolio itu rata-rata tertimbang dari return aset yang membentuk portofolio. Nah, misalnya ini rumusnya adalah untuk mencari return adalah eh, PIT dikurangi dengan PIT dikurangi 1 dibagi dengan eh, PIT kurangi 1. Jadi kalau misalnya tahun 2016 dan 2015 kita mau cari tahu yang tahun
ya yang mencari tahu tahun 2015, maka kita harus eh, ngambil return di tahun 2015, kemudian ambil return yang di tahun sebelumnya dan dibagi dengan return yang di tahun sebelumnya, kayak gitu. Oh iya, untuk yang return tadi itu diambilnya yang closing price-nya atau harga penutupannya dari sebuah eh apa harga harga saham penutup pokoknya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini inputnya adalah varian portofolio, yaitu untuk mengukur volatilitas atau risiko dari sebuah portofolio. Nah, rumusnya adalah eh, WA, W itu adalah bobot dikali dengan standar deviasi A, kemudian dikuadratkan ditambah dengan WB dikali dengan standar deviasi B dikuadratkan ditambah 2 dikali WB. Ini sama ya, pokoknya WB itu bobot dan juga eh, itu adalah standar deviasi. Nah, bobot itu apa? Jadi bobot itu adalah misalnya kita punya beberapa aset kita di suatu perusahaan. Nah, masing-masingnya itu ada bobotnya. Jadi total aset kita tuh 100%. Nah, karena kita menaruhnya di dua perusahaan, berarti yang satu 50% bobotnya, yang satu juga 50%. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, terus ini ada Pro AB itu adalah ini ya, nanti habis ini ada cara menghitung RO tuh. Nih, Pro AB itu adalah koefisien korelasi saham A dan B. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk mencari tahu standar deviasinya pakai rumus ini. Jadi kita harus cari tahu dulu variance return dari sebuah portofolio dari masing-masing eh, saham, maaf bukan dari portofolio, dari masing-masing perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, returnnya berapa gitu. Cari tahu variance-nya. Kemudian standar deviasi itu kan adalah akar dari variance. Nah, jadi tinggal diakarin aja kalau udah ketemu variance-nya. Kayak gitu ya. Nah, ini keterangan-keterangannya apa aja eh, yang harus dicari untuk apa saja yang harus diketahui untuk mencari variance return kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya input covariance dan korelasi. Jadi, itu mengukur hubungan antara pergerakan dua aset dalam portofolio, sedangkan korelasi adalah ukuran standar dari hubungan tersebut. Nah, jadi rumus kovarian itu ini udah aku cari dari jurnal-jurnal juga. Rumusnya adalah kovarian Ra Rb itu seperti yang bisa dilihat ya. Kemudian ini juga cara menghitung korelasinya. Nah, kan untuk yang mencari tahu koefisien korelasi saham A dan B, ini bisa digunakan ya, bisa ngambil kovarian hasil kovarian dari yang udah kita hitung ini. Oke, kita gambar. Nah, kan ini eh, untuk mencari tahu koefisien korelasi saham A dan B itu dibutuhkan ini kan standar deviasi RA, bukan maaf, kovarian saham A dan B, di mana untuk mencari tahu kovarian saham A dan B itu menggunakan rumus ini. Kalau untuk cari yang bawah, itu kovarian saham A dan B, sorry, itu standar deviasi A, sebenarnya standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B, di mana kita udah mencari tahunya di sini. Ya, rumusnya ini ya. Oke, dan kemudian ini dalam menghitung covariance ini kan kita butuh return realisasi, di mana return realisasi ini kita udah cari pada tahap pertama, nah itu ini return saham, dan juga ya expected return atau return yang diharapkan dicarinya pakai rumus ini. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Oh enggak, ini masih soal 5 ya. Jadi kesimpulannya dalam praktiknya rumus Markowitz ini digunakan
dalam perhitungan dan optimasi portofolio dengan menggunakan data historis return aset dan kovarian antara aset-aset tersebut. Nah, jadi kuncinya kalau mau ya dalam praktiknya kalau mau pakai rumus Markowitz, kita harus menggunakan data historis return. Ini tuh data historis returnnya bisa diakses di kayak di Yahoo Finance dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi tujuan utama dari rumus Markowitz ini adalah mencapai alokasi aset yang efisien dalam portofolio dengan mengoptimalkan hubungan antara return dan risikonya, sehingga menciptakan kombinasi aset yang menghasilkan tingkat return yang diharapkan dengan risiko yang minimal. Jadi lagi-lagi, kata kuncinya adalah risiko yang minimal. Investor itu maunya risiko yang sedikit mungkin, tapi keuntungan yang setinggi mungkin. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Jelaskan apa yang dimaksud dengan capital market line CML, serta jelaskan dengan gambar hubungan antara risiko total dari portofolio yang efisien dan return harapan sekuritas. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan CML? CML itu sama aja bahasa Indonesianya adalah garis pasar modal yang merupakan garis yang menggambarkan hubungan antara return harapan atau expected return dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Nah, jadi menggambarkan hubungan ya, itu kata kuncinya. Sebenarnya ini pertanyaannya itu udah ada jawabannya juga bahwa CML itu ini gambar hubungan antara risiko total dari portofolio dengan return harapan sekuritas. Nah, itu udah kata kuncinya sih. Cuman kita disuruh cari tahu bahwa eh, gambar hubungannya tuh kayak gimana ya. Nah, kita bisa lihat di grafik ini, di mana ada garis M. M itu adalah portofolio optimal. Dia termasuk portofolio optimal. Tapi investor bebas ya mau yang menurut dia optimal itu di mana selama berada di garis RF, selama berada di garis RF sampai dengan L. Jadi kalau misalnya tipe investor yang cenderung suka mengambil risiko yang tinggi asalkan returnnya juga tinggi, dia pasti ambil gitu. Ini bisa nih. Ada tipe investor yang mau di sini juga. Oh, kasih merah deh. Oh, nggak mau merah sih. Nah, ada investor yang mau di sini juga. Ini kan returnnya tinggi ya, sama risikonya juga tinggi. Nah, jadi hubungannya itu nanti habis ini aku jelasin. Ini yang penting tahu dulu. Nah, ini tuh risiko portofolio pasar yang ada kurung perawalnya dan juga ke sini itu merupakan risiko total dari portofolio. Di mana kalau RF ini merupakan eh, yang bebas risiko ya. Kalau bebas risiko berarti mainnya di RF aja. Kan ini kalau ditarik ke garis nol ya. Tuh. Oke, nah jadi hubungannya apa? Hubungannya adalah terdapat hubungan positif dari antara risiko total dari portofolio yang efisien dan return harapan sekuritas itu hubungannya positif. Artinya tinggi risiko total dari portofolio efisien, semakin tinggi return harapan sekuritas yang diharapkan. Semakin tinggi total, nih kalau misalnya kan semakin tinggi risiko total. Nah, ini kan kalau M risiko totalnya cuma sampai sini ya, cuma sampai sini. Nah, kalau misalnya ngambil titik portofolio di sini, otomatis risiko totalnya juga tinggi dan tadi apa katanya? Return harapan sekuritasnya juga tinggi. Nih, ini ke sini kan lebih tinggi ya. Tuh. Nah, di situ. Hal ini mencerminkan prinsip risiko dan imbal hasil yang berlaku di pasar keuangan, di mana tingkat return yang lebih tinggi cenderung
dikompensasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke guys, jadi sekian presentasi dari aku. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan maaf juga kalau misalnya materi yang disampaikan kurang jelas atau apa, karena kita sama-sama masih belajar juga. Dan kalau misalnya terdapat salah penjumlahan atau menurut kalian, ini salah gitu, harusnya kayak gini. Nah, itu kalian boleh, boleh banget buat komen di YouTube ini. Dan eh, terima kasih banyak pokoknya karena kalian sudah mendengarkan. Good luck guys buat ujian akhir semesternya. Bye.